Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Yanda akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang mengenal apa itu algoritma dan flowchart. Baiklah, yang pertama ada algoritma. Apa itu algoritma? Jadi, definisi algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang diikuti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. Algoritma biasanya ditulis dalam urutan langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami. Jadi, algoritma ini semacam sekumpulan langkah-langkah atau petunjuk yang membantu kita tuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan cara tertentu. Jadi coba Anda bayangkan algoritma ini seperti resep masakan atau petunjuk membuat sesuatu yang harus diikuti langkah demi langkahnya. Misalkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba Anda pikirkan saat ingin membuat secangkir teh. Ada algoritma sederhana yang harus diikuti. Yang pertama yaitu tentu merebus air. Kemudian masukkan teh ke dalam air mendidih. Kemudian tunggu beberapa menit. Kemudian saring teh dan tambahkan gula jika suka. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah ini, Ananda dapat membuat teh dengan baik. Begitu juga dengan algoritma. Kita ikuti langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Kemudian, mengapa algoritma itu penting? Jadi, algoritma ini membantu kita tuh menjadi lebih teratur dan efisien. Dengan memiliki langkah-langkah yang jelas, kita dapat menyelesaikan tugas tanpa bingung atau terjebak. Ini seperti peta saat berjalan-jalan. Kita tuh tahu arah yang harus diambil. Biasanya algoritma ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri algoritma. Jadi ciri-ciri algoritma ini, yang pertama, algoritma ini harus jelas. Jadi algoritma ini harus seperti peta yang jelas. Setiap langkahnya ini harus mudah dimengerti tanpa menyisakan kebingungan. Coba Anda bayangkan sedang bermain game dengan instruksi yang jelas. Kita ini tahu apa yang harus dilakukan setiap saat. Kemudian yang selanjutnya yaitu cirinya itu berurutan. Langkah-langkah dalam algoritma harus diikuti secara berurutan, seperti membaca buku dari halaman pertama ke halaman terakhir. Tidak ada langkah yang dilewatkan atau dilompati. Ini memastikan bahwa kita ini tidak kehilangan jalur saat menyelesaikan tugas. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak membingungkan. Algoritma harus disusun dengan cara yang tidak membingungkan. Jangan seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Jadi instruksinya harus logis dan terkait satu sama lain. Ini membantu kita tetap fokus dan menghindari kebingungan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan Anda bermain permainan papan yang menyusun puzzle. Jadi setiap langkah harus jelas. Misalnya, letakkan potongan ini di sebelah kanan potongan itu. Ini membuat permainan menjadi tantangan yang menyenangkan dan bukan kebingungan yang membuat frustasi. Kemudian, mengapa ciri-ciri ini penting? Ketika algoritma kita jelas,
berurutan dan tidak membingungkan, kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih lancar dan efisien. Ini seperti memiliki panduan yang bagus. Saat kita melakukan sesuatu, semuanya terasa lebih mudah. Ingat, ciri-ciri algoritma harus dapat dimengerti oleh semua orang, termasuk teman-teman kita yang sedang belajar. Dengan cara ini, algoritma menjadi alat yang berguna dan ramah untuk semua orang. Kemudian flowchart. Jadi flowchart adalah cara visual untuk menggambarkan algoritma. Ini seperti peta jalan yang menunjukkan langkah-langkah. Ini tapi bedanya flowchart ini menggunakan bentuk-bentuk seperti persegi panjang, kotak, kemudian panah, kemudian berlian, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu simbol flowchart. Yang pertama ada namanya terminal. Simbolnya seperti gambar oval. Jadi kegunaannya ini untuk menunjukkan awal atau akhir dari sebuah algoritma atau proses. Kemudian yang selanjutnya itu ada simbol namanya proses. Kemudian simbolnya berbentuk kotak atau persegi panjang. Kegunaannya ini mewakili operasi atau langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma atau proses. Kemudian simbol yang ketiga ada namanya simbol keputusan atau decision bahasa Inggrisnya. Ini simbolnya ini digambarkan dengan bentuk berlian, kemudian simbol yang selanjutnya input atau output. Jadi input atau output ini digambarkan dengan seperti bangun jajaran genjang. Jadi kegunaannya ini untuk menunjukkan proses memasukkan atau mengeluarkan data eksternal pada pengguna. Kemudian simbol yang selanjutnya yaitu flow line atau arah aliran. Simbol ini digambarkan dengan tanda panah. Kegunaannya garis aliran ini menunjukkan arah proses. Kemudian setiap flow line biasanya menghubungkan dua blok. Flow lines dapat berupa garis lurus, jadi bisa garis lurus saja, bisa juga panah satu arah atau panah dua sisi yang mewakili berbagai jenis koneksi di antara langkah-langkahnya. Jadi ini merupakan simbol dasar dari sebuah flowchart. Sebenarnya masih ada lagi simbol-simbol flowchart yang lebih spesifik. Contoh algoritma dan flowchart. Di sini ada algoritma dan flowchart menghitung umur seseorang. Jadi untuk simbol yang pertama itu simbol mulai. Kemudian setelah itu masukin atau inputkan tahun sekarang. Berarti menggunakan simbol yang berbentuk jajaran genjang. Kemudian setelah input tahun sekarang, input tahun lahir menggunakan simbol yang sama. Setelah itu kemudian ke proses selanjutnya yaitu hitung menggunakan rumus. Berarti kalau proses menggunakan simbol persegi panjang. Kemudian setelah menghitung menggunakan rumus tahun sekarang dikurang tahun lahir, maka akan menghasilkan output. Jadi untuk algoritmanya yaitu tampilkan jumlah umur. Maka untuk output menggunakan simbol yang sama seperti input, yaitu simbol yang berbentuk jajaran genjang. Kemudian selesai.
Mungkin hanya ini yang dapat Yanda sampaikan mengenai materi tentang algoritma dan flowchart. Kemudian lebih dan kurangnya Yanda mohon maaf. Jika Ananda ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan langsung di grup WA atau di kelas. Sekian, syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.